Selamat datang kembali di Kina Club UMM. Selamat datang kembali di Kina Club UMM. Kebetulan kita kemarin dapat kesempatan nonton bareng sama apa sih? Studio Antelope dan Base.id. Oke. Makasih Studio Antelope dan Base.id. Terima kasih. Dan terus pertanyaannya adalah kita di sini ngapain? Setelah dikasih nonton bareng ya, bareng-bareng sebagai filmmaker nih. Oh damn. Pembuat film kan ya. Wow. Kita punya tanggung jawab lebih, kurasa. Kita harus gimana sih buat merekomendasi ke penonton, gimana sih film yang kita tonton ini nih? Gitu. Yes, gitu itu dia. Jadi hari ini banget kita bakal nge-review, kita bakal ngulik lebih dalam lagi tentang film apa kemarin, Pak? Akhirat. A Love Story. Nice. Ya, Akhirat Love Story. Kalau dari Pak Akbar nih, kita belum kenalan ya? Oh iya, kita kenalan dulu dong. Kita kenalan dulu. Okay. Bukan, kita kenalan penonton dong. Mohon maaf. Salam Saya dari bisa Malang. sentuhan. Duh, ya. Sebelumnya aku Ahmad Agna Rahmawan. Aku dari Kina Club UMM. Ya pastinya kita kan di bawah naungan Kina Club UMM. Ya. Perkenalkan, namaku Akbar Ardianugraha. Di sini cuman sebagai penambah bumbu-bumbu aja gitu. Dari Kina Club UMM juga gitu. Kina Club. Nah, kebetulan karena kemarin kita ngulang lagi nih. Tadi di depan. Udah. Ya. Langsung saja kita langsung bahas tentang film Akhirat A Love Story. Kalau dari Pak Akbar nih. Apa tuh? Kita bahas dari mana dulu nih? Kita bahas di cerita dulu aja. Oke, di cerita. Kalau dari Pak Akbar, ide ceritanya Akhirat A Love Story gimana sih? Akhirat A Love Story. A Love Story-nya sih yang harus digarisbawahin. Sebuah cerita cinta. Kok saya lebih suka akhiratnya ya? Lebih cerita cintanya dulu nih gitu kan cerita cinta udah biasa banget kan di Indonesia, tapi emang mainin hati banget kan. Ditambah akhirat yang gede banget di posternya, itu kayak mind blowing banget. Emang bisa nggak sih kita ada kisah cinta di akhirat nanti gitu? Bener. Itu yang paling tanda tanya besar, dan kurasa itu paling menarik sih dan fresh banget untuk dibahas dan difilmkan di Indonesia. Gitu. Terus kebetulan kalau dari aku sendiri tentang Akhirat Love Story, aku kira malah ini on another levelnya film cinta sih. Karena jarang banget ada film yang mengangkat tentang kisah cinta setelah dunia. Gitu. Betul juga tuh. Iya itu. Orang udah mati ya udah mati aja. Nah, kok masih malah ngurus cinta? Ternyata masih ngurus cinta, bukan ngurus administrasi. Sorry. Terlalu jauh. Jadi gitu. Kertasnya udah naik tuh. Mohon maaf ya. Sorry. Nah, itu sih kalau dari ide cerita aku kira itu udah keren banget, dan isu yang diangkat cukup kuat di situ. Karena dia mengangkat akhirat, dia mengangkat cinta tapi ditambahi bumbu akhirat. Kayak gitu. Akhirat banget. Yang dilawan bukan bapaknya, bukan mamanya, tapi tentang Tuhan dan juga akhirat setelah mati gitu. Sorry Atit. Balik terlalu gelap nih kayaknya nih. Editor nanti tolong ya. Tapi kalau dari Bapak nih, buat alur cerita dari Akhirat Love Story itu gimana sih? Udah nih, kita masuk ke alur cerita nih. Buru-buru banget nih. Gak apa-apa, lanjut aja. Masih ada yang mau diklik lagi nih? Enggak apa-apa, lanjut aja dulu. Okay. Alur cerita, kalau dari aku sendiri, aku suka banget dengan alur cerita yang seperti itu. Dia maju aja tanpa berhenti gitu kan. Dia udah bener-bener jelasin di awal mereka udah berhubungan, tapi disembunyikan. Backstreet lah kalau bisa. Backstreet, yes. Kata orang sekarang pernah Backstreet? Ribet banget ya. Pernah Backstreetnya bapaknya? Aku takutnya ibu bapak nonton sih. Kalau saya sering sih. Oh damn. Jadi gitu. Ya, maaf. Anakmu Backstreet. Kalau yang pernah dekat sama saya, jadi bukan Anda doang biasanya. Di editing aja nanti ya, tolong ya gitu.
mereka backstreet gitu supaya nggak diketahuin sama orang lain, tapi mereka punya background apa ya, keluarga yang berbeda nih. Satunya berkeyakinan A, satunya berkeyakinan B, yang itu menjadi penghalang besar banget bagi mereka gitu. Itu diceritakan langsung aja tek secara gamblang. Nggak perlu babi bu yang back harus flashback harus gimana itu harus tidak perlu. Itu enak banget kurasa. Tapi kalau dari alur, aku cuman satu yang kurang sih. Apa tuh Pak? Gimana caranya? Kenapa harus alurnya dibumbuin oleh candaan-candaan yang kurasa wah kok dikasih candaan nih, wah kok tiba-tiba horor nih gitu kan. Iya, bener. Padahal itu udah enak banget walaupun rada bosan tapi serius dan harusnya udah ngena tuh di hati. Tek candaannya itu malah yang menggugurkan alur yang udah enak itu kalau menurut aku. Kalau menurut orang lain mungkin ada yang pas lagi bosan banget karena nggak relate sama dia ya. Yes. Terus tiba-tiba dikasih candaan, wah jadi lebih enak lagi. Yes. Itu kan tergantung pandangan lagi kan. Iya benar-benar. Kayak gitu. Kalau aku kemarin yang sempet tertarik sama alur ceritanya Akhirat Love Story ya, yang enak bener tadi dari Pak Akbar, alurnya maju terus tuh enak banget. Terus dia nggak monoton tentang satu isu doang. Jadi ketika yang pertama digambarkan isunya langsung ditabrakin tentang isu keyakinan tadi, tentang keyakinan, apalagi yang diangkat itu tentang agama. Itu kayak wah itu berat banget sih, itu langsung ke agama tuh kayak wah ini permasalahan di negara Anda gitu. Saya belum punya negara, mohon maaf. Nah itu bener banget langsung dihantam sama isu yang gede. Habis itu dilanjutkan sama isu-isu kecil tapi itu nggak kalah besar. Dilanjutkan sama isunya dari cowoknya itu kemarin siapa namanya? Timur. Nah Timur sama Timur, isunya dari keluarganya Timur seperti apa, terus di keluarganya si Mentari ya. Ceweknya Mentari. Habis itu ketika udah ada dua isu yang cukup besar, isu dua itu ditabrakkan lagi jadi isu baru. Itu yang menurutku dari isu yang dari Akhirat Love Story, alurnya tuh enak banget di situ. Jadi penonton menurutku nggak dibikin bosan gitu. Jadi ceritain naik turun sampai nanti di ujung naik turun dikit. Itu tuh. Kelar. Aku suka banget di situ. Tapi bener banget sih kalau misalnya dimention masalah keyakinan, ditambah mereka resolusinya penyelesaian masalah di film ini itu bukan dengan ini kayak film-film sinetron yang biasanya gitu. Sorry ya sinetron gitu. Soalnya kan mereka beda keyakinan, terus paling tentang perpisahan gitu, ikhlas-ikhlasan gitu. Ikhlas-ikhlasan. Di film ini mereka solusinya adalah pergi ke akhirat gitu. Bagaimana caranya untuk bisa membuat cerita cinta di akhirat setelah mereka koma kalau tidak salah. Sorry ya, ini spoiler tapi harus nonton kayak gitu. Kalau mau tahu lebih lanjutnya nonton dong Akhirat Love Story di bioskop terdekat di rumah Anda. Ding 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 ding. Ya, gitu. Itu sih yang asik dari Akhirat Love Story. Habis itu kalau menurutku sama pembawaan ceritanya ya. Yang asik itu dibumbuin sama soundtrack yang bener-bener menurutku tuh kayak dapet banget. Nabrak banget kalau di rasanya tuh di sini. Rasanya tuh di sini. Gitu. Walaupun kadang katanya hati itu di sini ya, bukan di sini ya. Tapi kayak rasanya di sini banget ya, di tengah-tengah. Ikut desain di Google aja. Siap. Di intisari jiwa ini. Yes, itu. Pokoknya di situ. Apalagi yang aku paling suka itu adegan, spoiler kan. Sorry buat teman-teman yang spoiler. Adegan ketika Timur sama Mentari ini dia ada di kayak bukit di atas itu. Kayak sebuah film ya, kayak seperti film itu lah. Yang lebar banget gitu. Ada yang di gunungnya ada tulisan India. Boli kayu. Boli kayu. Yes, boli kayu. Gitu kalau kan. enggak kayu suci. Aduh. Bahasa Inggrisnya suci? Bahasa Inggrisnya kayu. Holy land. Sorry, canda. Nah itu mereka duduk di situ. Bentar minum dulu nggak apa kan? Ayo udah. Minum dulu. Enak. Aku datang juga udah minum banyak. Bukan disponsor jadi nggak aku kasih lihat. Ini kalau mau juga ini rada enak juga. Lebih higienis dan juga. Oke lanjut. Nggak apa-apa. Nah itu
Mereka duduk di situ. Sebenarnya adegannya di situ tentang penyelesaiannya isunya konfliknya antara dua keluarga itu. Nah, aku kira dari situ, jadi adegannya dia ngobrol di situ, gimana nih keluarga lu, keluarga gue gimana, gini dan sebarangkali mereka pulang dah. Mereka pulang terus di situ ada soundtrack, aku kurang tahu judulnya sih. Cuman tuh kedengerannya kayak selamanya. Aku kira itu bakal kayak seolah-olah kayak ayo kita kuat-kuatan sama keluarga kita deh. Nah kayak gitu. Ternyata malah ternyata der jeder meninggoy kita pindah ke akhirat. Yes, itu mereka malah pindah ke akhirat memunculkan konflik baru. Itu asik banget sih. Aku kira ini bakal apa namanya survive banget nih ngelawan keluarga dan sebagainya. Ternyata jeder. Yang dilawan malah ini yang punya dunia. Iya, panitia di atas. Panitianya gitu. Maaf banget. Gak enak. Itu sih aku kira soundtrack yang asik di dalam film itu. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah cinta nih, cinta-cintaan itu emang harus orang yang relate. Yes. Dengan percintaan, karena emang isu yang kamu bilang tadi udah beda agama terus ditabrakin lagi. Isu keluarga yang itu relate banget sama. Aku kira di Indonesia udah. Karena kan mereka udah di zamannya, udah di masa-masanya harus menikah kan. Karena aku rasa juga menikah itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar gitu. Iya, benar. Dengan budayanya yang berbeda banget. Iya, gitu kan. benar. Itu tuh jadi bumbu tersendiri yang paling enak. Iya. Benar. Ingat nggak waktu itu mereka ketemu di salah satu rumah makan? Yes. Yang selero bundu. Iya. Padang lah ya. Masakan Padang. Mereka di ketemunya itu baik-baik. Oh, ibu yang ini ya. Setelah berpisah, ngomong-ngomongan di belakang, ala orang Indonesia. Itu siapa ya nak ya? Itu ibunya nanya ke timur, itu siapa? Oh, ibu-ibu yang di sini. Oh, ibu juga nggak suka tuh sama ibunya. Bener. Padahal di depan baik kan. Yes, bener. Indonesia banget. Terus isu Indonesia banget yang diangkat itu, ingat waktu Mentari sebenarnya tentang keyakinan sih. Mentari itu dia di kamar bajunya ibunya, terus ditanyain tentang masalah udah waktunya nikah nih, masalah ini dan sebagainya. Di situ diangkat tentang keyakinan agamanya Mentari. Di situ tentang tentang imam dan sebagainya. Itu aku kira kayak Indonesia banget di situ. Bukan Indonesia banget sih ya, emang keyakinan Mentari kayak gitu. Nah, dan yang mesti diangkat di beberapa keluarga dari teman-temanku sih kayaknya. Itu sih mesti diangkat, mesti kayak gimana imam lo, gimana gitu. Apalagi perempuan. Apalagi itu yang ditanyain, diomongin sama antar cewek. Ibunya dengan antar cewek. Kamu harus memikirkan nanti gimana. Nah, iya itu benar. Antara cewek, antara ibu sama anak. Anak perempuan. Yang ibunya pengen yang terbaik, yang anaknya sebenarnya sudah merasa ini yang terbaik buat gua gitu, masih kurang apa lagi gitu. Tapi ini Pak, ngomong-ngomong tentang alur dan sebarang galer ya, kalau dari Pak Akbar tentang pembawaan film itu gimana sih? Pembawaannya itu tadi, kalau misalnya kita ngomong masalah pembawaan film itu dia mengutarakan semuanya secara gamblang banget. Tapi dengan gamblangnya itu kita menikmatin. Kalau misalnya dalam sebuah film kan itu kan ada 8 sekuen kan. 8 sekuen. Biasanya secara standarnya 3 babak 8 sekuen, tapi di setiap sekuennya itu ada klik klik-kliknya supaya kita pun tidak bosan. Yes. Gitu, itu udah enak banget. Tapi kalau dari aku yang tadi aku bilang itu aku kurang suka ya. Karena aku udah relate banget nih sama filmnya. Kok malah dibercandain gitu. Ada bercanda-bercanda yang nanti dulu deh. Aku pengennya kok dibercandain di sini ya. Yes. Tiba-tiba pas di akhirat tiba-tiba jadi horor gitu. Tiba-tiba kok muncul temannya gitu kan. Kalau ini juk ini sih ketika di kuburan
kuburan Cina itu, kuburan Tionghoa, tiba-tiba geser piring tuh, glinting gitu kayak, weh, horor sekali itu, glinting, hehehe gitu, itu sih. Terus tapi kalau ini ya, ngerasa nggak sih Pak, kayak di Akhirat Love Story itu ada, kalau menurutku ya, dialog-dialognya itu terkesan apa ya, formal banget, baku, ya, terkesan baku banget. Cuman pinternya teman-teman studi Antelope ini. Emang dong, iya sih. Lu siapa? Ya, maaf suhu. Beda kan? Nggak, cuman pinternya itu, asiknya itu ketutup sama isunya. Jadi formalnya jadi jatuh gitu loh. Malah yang angkat isunya udah kerasa di ini, walaupun percakapannya terkesan formal dan baku dan sebagainya, tapi cukup untuk ya ngedistract penonton lah sama adegannya dan seorang kalian gitu. Di sini kalau boleh jujur, aku pengen mention Della Adrian, itu enak banget dia nokohin karakternya Mentari di aku suka imut-imutnya dia yang waktu itu manja-manjanya dia. Yes, ya benar. Aduh, aku lupa lagi pas mereka baru meninggal nih, baru koma nih, baru keluar. Terus kita kemana gitu? Oh iya. Wah, ceweknya Della Adrian mantep banget ya. Iya, benar sih kayak manja banget ya kelihatannya. Kayak gitu. Pengen deh dikecepeng 2. Jangan dong. Oh iya, sorry. Jangan, nggak boleh pelecehan. Nggak baik. Nggak boleh. Jangan. Yang lain aja. Oke, lanjut. Kalau masalah tokoh tadi, aku kasihan banget sama Timur sih. Di sepanjang film kan dia akhirnya ngerasa tidak diperdulikan atau tidak dianggap nih sama keluarganya. Ya udah, aku udah nyaman di sini gitu. Keluarga itu kayaknya nggak butuh aku lagi. Iya benar. Itu diangkat banget sih. Dan diangkatnya nggak cuma sekali 2 kali, berkali-kali kayak ditekenin banget gitu. Iya. Dan itu relate sih. Sebagai anak rantau yang ditelepon aja nggak pernah gitu kan. Pasti kayak gua terus nih yang nanyain gimana kabar gitu kan. I see. Lagi ngapain? Aku nggak pernah tanyain gitu. Timur kayaknya kita sama deh gitu. Tapi di akhirat. Jangan, aku nggak mau dulu, belum siap. belum waktunya. Moga-moga jadwalnya belum turun. Itu sih. Terus kalau dari aku sih tentang Timur sama Mentari. Kalau bahas tentang Timur ya. Tapi aku kira di situ dia termasuk apa ya? Kalau kita lihat secara garis besar, dia model orang yang hampir tidak terlalu tegas sama dirinya sendiri. Pendiriannya. Cuman ketika dia untuk menyelesaikan masalah cintanya dia, itu dilihatin banget karakter dia tentang cinta tuh kuat banget. Sampai dia berani ngambil konsekuensi, ngambil keputusan untuk udah jadi hantu aja, kasarnya gitu ya. Jadi hantu aja dah, yang penting kita bareng. Nah, kayak gitu. Itu yang asik sih menurutku dari Timur sih. Gigih kan orangnya. Gigih banget. Ya kalau misalnya dilihat beberapa kali dia udah udah kamu nggak usah kesini. Dia datang. Walaupun dia cuman bawa gelas 2 muk, spoiler lagi nih. Aduh. Yang musuhnya itu bawanya gede banget. Ya, dia gigih banget sih dalam mencari cintanya. Itu kuat banget sih. Itu sih yang asik dari film Akhirat Love Story. Jadi, sebuah cerita cinta di akhirat. Itu keren banget. Terus tadi kita udah di-mention tuh sama mbak-mbak yang baju. Aduh. Kan nggak kelihatan di kamera ya? Iya, nggak kelihatan. Kita disuruh mention tentang quotes dalam pesan ini apa sih? Kalau dari bawah dulu dah. Aduh, kok saya kan aku nanya kan? Lempar banget. Belum mikir. Udah mikir belum? Udah. Udah duluan dong. Kalau aku sih, kalau menurutku ya tentang Akhirat Love Story, aku kira kalau misalnya dari kemarin kita nonton film banyak banget. Apalagi Desember ini banyak banget film-film yang rilis dan sebarang kalirnya. Kalau misal di beberapa film hero itu digambarin kuat banget dan sebarang kalirnya, tapi di Akhirat Love Story kita punya hero paling kuat yang aku kira itu ada di setiap orang. Apa itu? Yaitu cinta. Itu sih, aku kira itu kuat banget sampai bisa menguatkan yang aku tadi mention ya, si Timur yang sebenarnya dia karakternya kayak
bimbang, masih pelin-pelan dan sebagainya, tapi untuk mengambil keputusan cinta itu kuat banget dia. Itu sih aku kira itu the real hero itu love sih, Pak. Deng. Itu sih. Kalau dari Bapak dah gimana? Kalau aku ngeliat filmnya ini ya, pesannya simple sebenarnya. Kadang di atas panitia akhirat itu ada cinta gitu. Aduh. Itu yang nggak bisa diinikan. Nggak bisa kayak cinta itu wah paling tinggi nih. Yes, bener. Lebih kuat banget ya itu. Kuat banget. Gitu. Yes. Sampai akhirnya ya udah. Bener-bener the real hero sih. Tadi kita udah bahas banyak. Kalau dari Bapak ratingnya berapa? Buat Akhirat Love Story. Rating ya? Kita udah ngomongin rating. Udah pasti lah ya. Di atas 7. Wah. Di atas 7 ya, standar banget kan? Iya, nggak enak banget. Nggak mungkin. Di atas 7, ya pasti udah di atas 7. Kalau dari aku sendiri, ini ngambilnya 8. 8 ya? 8. Kalau dari aku, untuk pengambilan isunya, terus alurnya yang enak banget, aku nikmati banget, aku kira 9 sih kalau dari aku, Pak. Oh, 9. Mungkin kalau di rata-rata ya 8,5 lah, 8,5 lah. Berdua doang kan, bisa kan masih hitung-hitungan? Bisa di 8,5. Sae gitu. Tapi ya gitu, kalau dari aku sendiri ngambil 8 bukan karena apa-apa. Tapi ya itu tadi, kenapa harus ada komedi yang kurang tepat di situ menurutku. Kalau aku ngambil 9 karena ya aku menikmati. Kebetulan juga aku wonge seneng guyon kayak gitu. Dan guyon saya gelap. Itu dia. Aku kira enak banget. Ya mungkin itu aja. Itu aja dari kita. Mungkin ini aja sih perlu di apa sih namanya kalau sebelum ini tuh? Diklarifikasi apa sih? Apa tuh dia apa ya? Apa sih kayak diperingatkan? Jangan. Ya, bukan apa sih? Udah mikir dulu, aku pengen peringatin ke kalian semua. Di bioskop kemarin itu udah 3, 5, 10 orang, banyak banget sih. Aku dengar suara nangisan. Bukan karena kuntilanak, tapi mereka menghayati banget tentang film ini. Wah, itu keren. Film ini bener-bener menyayat hati. Kalau yang punya hati sih, tapi sorry banget. Ampela tidak termasuk, oke? Ampela tidak. Hati akhirnya ya udah gitu. Ya. Tapi jujur aku nggak nangis sih. Ya nggak nangis kan, cewek sih biasanya yang hatinya. Bener sih, bener. Iya. Dan aku juga keganggu akhirnya gitu kan. Ini siapa? Sokap nangis ya? Siapa? Ini film cinta tapi kok horor banget suasananya. Horor gitu kan. Dolby kemana Dolby? Iya sih bener. Ada yang nangis gitu kan, nggak enak. Disclaimer. Nyari kata disclaimer. Disclaimernya apa tuh? Disclaimer, mungkin opini kita tidak ini sih. Tidak bisa menjadi patokan utama. Itu based on otaknya kita berdua. Kan kami masih cetek. Nah, kita belum apa-apa. Cetek. Makanya tadi buat studio Antelope, mohon maaf banget. Enggak dong. Oh kan udah disclaimer ya? Oh iya, udah disclaimer. Kami terima kasih banget udah Terima kasih banget. Ajak nonton bareng gitu. Studio Antelope sama base.id. Terakhir, Cineclub UMM, salam sinema.